cobwebs in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. Can you feel it? You got the only touch that... Salam Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, The Brondel akan mencoba menjelaskan kelebihan dan kelemahan antara pupuk NPK dan pupuk tunggal. Karena masih banyak para petani kelapa sawit yang galau di saat harga yang semakin melambung. Sehingga memang Pak Pendi, apa sih kelebihan dari NPK kalau kita pakai NPK dan kelebihannya kalau kita pupuk tunggal? Karena memang kalau pupuk NPK yang pilihannya memang sedikit ya. Jadi dibandingkan tunggal yang ya banyak substitusinya juga lebih banyak. Jadi yang pertama adalah kita akan membahas tentang NPK. Kelebihan yang pertama adalah unsur haranya lengkap. Di mana bahwa NPK yang biasa kita pakai misalnya 12 12 17 2, misalnya kita pakai 12 12 17 2, maka ada nitrogennya, ada P2O5-nya, ada K2O dan ada magnesium oksidanya. Kan bahwa nitrogen, fosfor, kalium dan magnesium adalah unsur hara yang diperlukan tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga dengan adanya NPK, apalagi kombinasinya lengkap, ada NPK dan Mg-nya cukup, maka ya sangat menguntungkan bagi kita. Sehingga nanti ada kelebihan yang berhubungan dengan adanya ketika kita menghadapi lahan rehabilitasi. Kemudian yang kedua, kelebihan dari ketika menggunakan NPK untuk tanaman kelapa sawit yang kedua adalah ngirit tenaga kerja. Artinya bahwa ketika kita menggunakan pupuk tunggal, karena bahwa pupuk tunggal relatif tidak pencampurannya tidak direkomendasikan selain hanya menggunakan satu persatu saja. Sementara kalau kita menggunakan pupuk NPK adalah hanya menggunakan dolomit dan NPK saja, sehingga tidak akan banyak menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak dibandingkan dengan pupuk tunggal yang per pupuknya adalah harus menggunakan tenaga manusia, misalnya untuk aplikasi di lapangan. Jadi memang irit tenaga kerja. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah yang tadi, karena dia unsur haranya lengkap, maka ketika kita kita biasanya beli lahan yang dalam kondisi kurang prima, butuh tanpa kecukupan tanaman ataupun kondisi tanaman memang defisiensi kompleks, bahwa defisiensi hampir seluruh unsur hara nitrogen, fosfor, kalium dan magnesium, maka dengan menggunakan NPK diberikan langsung memenuhi unsur hara yang cukup lengkap bagi tanaman kelapa sawit yang membutuhkan unsur hara yang lengkap, karena bahwa kondisinya adalah defisiensi dalam secara kompleks. Kemudian yang paling menarik sekali di dalam NPK kelebihannya bahwa di dalam aplikasi NPK atau pupuk NPK ada teknologi menggunakan bahan pengikat, yang mana bahwa bahan pengikat ini adalah memiliki tingkat efisiensi, sehingga kalau kita kita totalkan jumlah unsur hara yang terkandung di dalam pupuk tunggal aplikasi di lapangan, kemudian kita head to head kan dengan NPK, maka rata-rata jumlah gram atau kilogram unsur hara yang ada di tunggal jauh lebih banyak daripada NPK, karena NPK memiliki faktor efisiensi yang cukup besar dibandingkan pupuk tunggal. Sehingga ini adalah kelebihan dari NPK. Tapi di dalam kelebihan ini NPK juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah susah untuk memenuhi skala prioritas. Artinya ketika tanaman ini sebenarnya membutuhkan atau defisiensi nitrogen saja, maka ketika tidak mau diberikan NPK, prioritasnya apa ini? Misalnya nitrogen sebagai prioritas, tapi fosfornya masuk, kaliumnya masuk, magnesiumnya juga masuk, sehingga NPK ini susah untuk digunakan untuk di dalam penanganan secara skala prioritas. Beda dengan kondisi ketika kita menggunakan pupuk tunggal. Misalnya ada tanaman yang pucat secara menyeluruh yang kekurangan unsur hara nitrogen, maka kalau pupuk tunggal jelas kurang nitrogen, udah tambah urea atau tambah IZA sebagai pemenuhan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit tersebut. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah kadarnya ngikut. Jadi kita tidak bisa buy request. Ketika kita mau buy request NPK ini, maka kita perlu mengorder cukup banyak ya. Jadi misalnya kebutuhannya, kalau misalnya rekomendasi bahwa masyarakat menggunakan, kita hanya pilihannya 12 12 17 2, 13 8 27 4.
Kemudian kita tidak bisa mengapa namanya Pak Pendi, aku mau menaikkan kaliumnya saja, misalnya 13,8, 35, wah, nggak bisa. Kita pilihannya sangat sedikit sekali di dalam kadar yang tertera di dalam NPK itu, kita harus ngikut itu. Jadi ngikut yang ada di dalam produknya. Kita kalau mau by request, kecuali Bapak Ibu semuanya adalah toke sawit yang pemilikannya adalah 1000 hektar yang butuh misalnya NPK-nya sampai ribuan ton, ya mungkin kita bisa bayar request di dalam sebuah produksi NPK ini sendiri. Tapi jika memang kita mau ngecer, ya nggak bisa kita request. Kemudian yang ketiga kelemahannya ini adalah slow release. Rata-rata NPK memiliki slow release, apalagi dia memiliki pembawa liat memang relatif slow release, karena liat sendiri memang dia sistem pelarutannya, peluruhannya agak lambat dibandingkan ketika NPK yang memiliki bahan pembawa non liat, misalnya 1616. Kalau 16 mutiara mungkin relatif cepat karena dia bahan pembawanya bukan liat. Kemudian kalau yang fast release ya relatif mahal, benar. Jadi kalau NPK dia berbahan pembawa liat, harganya cukup murah, 12, 17, 2, 13, 8, 27, 4 yang pembawanya liat, itu harganya relatif lebih murah dibandingkan 16 mutiara yang pembawanya bukan liat, harganya mesti akan tinggi, padahal kadarnya adalah cuma 16% nitrogen, 16 P2O5, 16% K2O, dibanding ketika kita menggunakan 13, 8, 27, kaliumnya cukup besar adalah 27%, tapi harganya lebih tinggi yang 16, tapi bahan pembawanya non liat. Lah kalau kita bandingkan dengan pupuk tunggal, kelebihannya unsur hanya spesifik. Jadi memang ketika tanaman membutuhkan kebutuhan khusus, gejala defisiensinya memang spesifik, ya udah kita tinggal berikan sesuai dengan kandungan pupuk tunggal yang ada. Misalnya untuk perangsangan akar di dalam lubang tanam kita pakai apa? RP, ya RP seperti itu. Jadi memang ada ketika tujuannya khusus, maka menggunakan pupuk tunggal yang kandungannya khusus spesifik yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah perhitungan sesuai analisis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semuanya menganalisis daun atau keserapan di dalam daun, kemudian butuh unsur hara sekian gram, maka bisa kita penuhi langsung menggunakan pupuk tunggal. Kalau NPK butuhnya NPK-nya berapa gram, kemudian fosfornya berapa gram, ternyata persentase yang ini pilihannya nggak banyak, sehingga memang kalau pakai NPK susah terpenuhi sesuai dengan analisis dari serapan unsur hara tanaman. Dan ketika pemenuhannya ya karena mau mengingat ada faktor kandungan yang lain di dalam NPK. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah banyak yang fast tapi ada juga yang slow release. Jadi ketika kita menggunakan pupuk tunggal, misalnya urea, ZA, KCL, itu relatif cepat tersedia bagi tanaman kelapa sawit. Namun kalau tunggal pun ada yang relatif lambat. Jadi yang relatif lambat adalah ketika dia berbahan dasar batuan dolomit, rock fosfat, memang dia relatif lebih lambat dibandingkan dengan NPK sendiri malahan. Jadi memang ada yang cepat, ada juga yang lambat. Nah, pupuk tunggal ini memiliki kelemahan yang cukup banyak sebenarnya ya. Misalnya ini adalah kebutuhan tenaga kerja besar kalau misalnya di kelapa sawit, karena misalnya ketika kita melakukan program pemupukan dengan jeda per bulan saja, misalnya urea bulan Januari, Februari rock fosfat, misalnya Januari dolomit, bulan Februari rock fosfat, bulan Maret urea, bulan 4 dan misalnya bulan April adalah kita KCL, maka ya setiap bulan kita membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak dibandingkan dengan NPK yang misalnya dibagi hanya 3 kali setahun, ya udah 3 kali setahun dolomit plus 3 kali setahun, relatif murah, tenaga kerjanya adalah relatif murah NPK dibandingkan dengan pupuk tunggal itu sendiri. Kemudian kelemahan yang selanjutnya adalah butuh jarak, karena bahwa masing-masing pupuk di dalam pupuk tunggal ini relatif banyak ada yang antagonis ya. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan dolomit berkaitan dengan KCL itu agak jauh, dolomit dengan urea juga harus agak jauh, karena memang dolomit memiliki sifat dasar yang menaikkan pH dan ada kandungan karbonatnya. Jika terlalu dekat dengan ureanya yang banyak menguap menjadi amoniak. Ini ada yang nanya nih Pak Pendi, literaturnya apa? Silahkan Anda baca bukunya, buku kesuburan tanah yang menerangkan jelas di dalamnya, jika ada kadar karbonat di dalam tanah kemudian terjadi pemupukan nitrogen baik dalam bentuk nitrat ataupun amoniak, maka relatif akan banyak menguapkan dalam bentuk amoniak.
seperti itu. Dan ini memang sudah terbukti, jangan terlalu dekat, sehingga memang kelemahan pupuk pupuk tunggal ini ya kita harus mengatur waktunya gitu, tidak bisa bebas-bebas saja. Kemudian memang dan pupuk tunggal ini karena dia bersifat spesifik, ketika di pembibitan MN maka rekomendasinya adalah tidak menggunakan pupuk tunggal. Hampir seluruh institusi ketika menggunakan di pembibitan di main nursery, di bibit besar, relatif kita tidak menggunakan pupuk tunggal, melainkan NPK. Apalagi NPK yang ada trace elemennya, ada unsur hara mikronya, sehingga memang pupuk tunggal ini tidak digunakan. Pertanyaannya adalah kenapa Pak Pendi bahwa pupuk tunggal tidak digunakan di main nursery? Ketika main nursery misalnya umur 4 bulan, 5 bulan kita menggunakan urea saja, maka daunnya relatif kusam dan kaku. Pernah saya terangkan di dalam sebuah vlog. Begitu juga dengan KCL. Sehingga kalau ketika kita di bibitan menggunakan pupuk tunggal, daunnya relatif kusam dan kaku dan bonggolnya memang membesar. Namun yang harus diingat, ketika kita misalnya di pembibitan main nursery kemudian daunnya kaku dan kusam, ini melambangkan bibit ini dalam kualitas yang kurang bagus. Bahkan ada beberapa institusi yang termasuk di perusahaan saya, kalau misalnya daunnya di MN kaku adalah termasuk yang afkir. Kita bisa bayangkan afkir kita ini segitu banyaknya akibat daunnya kaku karena hanya urea saja. Sehingga memang tidak digunakan pupuk tunggal, dalam hal ini adalah urea dan KCL adalah tidak digunakan pada pembibitan. Ini tidak digunakan. Karena ya itu tadi akan menimbulkan efek yang kaku. Makanya di dalam sebuah vlog The Brondol itu bahwa ketika kita mau menggunakan urea dan KCL, maka harus ada pelentur atau pelemas dari daun itu sendiri, yang Pendi adalah menggunakan monosodium glutamat atau MSG alias micin itu sendiri. Jadi ini adalah kelemahan dan kelebihan pupuk tunggal pada saat ini. Dan yang paling pasti pupuk tunggal ketika kita pakai urea, KCL, kemudian ada dolomit, SP36 atau TSP ataupun RP. Ketika semuanya naik berarti kita menikmati 4 kali kenaikan. Bahkan ini yang sekarang sudah banyak orang udah berpikir panjang banget ketika kita mau pupuk tunggal, apa ini gila-gilaan nih ganti harga semuanya, 4-4-nya. Lah kalau kayak saya menggunakan NPK kan hanya naik sekali saja. Itulah salah satu kelemahan dari pupuk tunggal. Ketika naik semuanya ya kita 4 kali menikmati 4 kali naik ya. Sementara kalau kita pakai NPK berarti hanya 1 NPK-nya saja yang naik. Dan mungkin dalam hal ini di dalam waktu-waktu sekarang ini memang penggunaan atau biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan NPK relatif lebih murah dibandingkan kalau kita menggunakan pupuk tunggal. Dan ya sekali lagi, kedua pupuk ini ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Sampai berkeringat seperti ini karena studio The Brondol cukup panas ya pada malam hari ini. Dan semoga bermanfaat bagi para planter dan para petani semuanya. Semangat selalu bahwa tetap bahwa The Brondol memiliki harapan yang besar untuk bisa membantu petani kelapa sawit Indonesia. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan dan ilmu pengetahuan tanpa syarat. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.